Pemirsa, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Kalimantan Selatan Supian Haka resmi memberhentikan Ketua Partai Golkar Tanah Bumbu Haja Syarifah Santiansyah. Pemberhentian itu dilakukan lantaran nama yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Bumbu Haja Syarifah Santiansyah kini akhirnya resmi diberhentikan dari jabatannya lantaran yang bersangkutan tersandung kasus hukum. Pemberhentian Haja Syarifah Santiansyah sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tanah Bumbu tersebut disampaikan langsung Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel Supian Haka kepada sejumlah awak media di Banjarmasin. Menurut Supian Haka, pemberhentian itu juga sudah sesuai ADART untuk menyelamatkan partainya dalam menghadapi pemilu 2024. Waktu itu kan kita lapor ke ada pertemuan Kokernas praksi Kalimantan di Balikpapan. Waktu itu saya menghadap Pak Ketua Umum langsung, Pak Erlangga di ruangan beliau. Disaksikan Pak Duli Gunai Tanjung, disaksikan Ketua Provinsi yang lain. Waktu itu saya laporkan masalah waktu itu Haja Syarifah Santiansyah menyangkut masalah ilegal BBM. Nah, saran beliau waktu itu di sekitar tanggal 7 Juni 2022 waktu itu beliau menyarankan di PAW, bukan di PAW, di PLT kan. Nah, ternyata yang bersangkutan waktu itu dia tidak merasa bersalah, pasti lepas jeratan hukum. Akhirnya kadang kita laksanakan untuk PLT itu, padahal sudah ditandatangani PLT itu. Akhirnya berjalan ternyata P21. Nah, setelah P21 sidanglah yang pertama di akhir 2022. Poneslah di pengadilan Kota Baru 2 bulan denda 50 juta. Yang bersangkutan ini merasa tidak puas, merasa tidak bersalah, dia banding ke pengadilan tinggi. Nah, pengadilan tinggi malah memperberat, dijatuhkan 3 bulan denda 50 juta. Nah, akhirnya putusan yang banding itu kurang lebih tanggal 10 Januari 2023. Nah, setelah itu gejolaklah di partai di Tanah Bumbu. Sekretaris partai mundur. Fraksi yang ada 6 di sana 5 mundur. Kalau masih Ibu Nene yang megang. Sampai saat ini pun beliau tidak ada mendaftar ke KPU. Sesuai dengan aturan ADART kami, bila mana orang tersangka disangkakan ancaman 5 tahun ke atas itu berhak di PLT-kan. Itu aturan di organisasi kami. Nah, setelah itu kita melaksanakanlah PLT. Kita tunjuk untuk menyiapkan musda. Nah, menyiapkan musda itu kan ditunjuk Maman Yani supaya menyiapkan musda hanya waktu mengantarkan siapapun nanti yang terpilih di sana, kita terbuka untuk umum nanti pendaftaran. Secepat mungkin dalam minggu ini kami sudah melaksanakan musda. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Golkar Kalsel Haji Puar Junaidi mengatakan, DPD Partai Golkar Kalsel sudah memberikan toleransi terhadap Haja Syarifah Santiansyah menyanggah di pengadilan sampai tingkat pengadilan tinggi. Jika yang bersangkutan merasa tidak puas, Partai Golkar siap karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum dan semata-mata menjalankan amanah organisasi demi kepentingan yang lebih besar. Beliau juga tidak puas mengajukan kepada Mahkamah Agung, sementara kita sudah masuk dalam tahapan proses pemilu. Dalam tahapan proses pemilu. Nah, beliau mengajukan ke Mahkamah Agung. Yang kita khawatirkan, pada saat proses di Mahkamah Agung nanti turun, sementara caleg belum selesai dalam proses ini. Untuk pergantian, untuk perubahan, untuk penetapan calon tetap. Nah, nanti akan justru mengganggu terhadap mekanisme yang ada di partai. Nah, oleh karena anggaran dasar anggaran rumah tangga itu jelas bahwa setiap orang yang dalam proses hukum ditetapkan sebagai tersangka dapat dilakukan penggantian antar waktu. Jadi keterlambatan ini karena permintaan yang ditoleransi oleh sekretaris. Karena dia mintanya kepada sekretaris, minta ditunda dulu, nunggu di pengadilan. Nah, ini sudah 2 kali penundaan. Nah, kalau dia merasa tidak puas, mau mengadu kemana saja, ya kita siap meladeni. Karena apa? Karena surat keputusan itu jelas acuannya.
Tim Liputan Banjar TV.